Halo teman-teman, balik lagi dalam Professional Corner bersama saya Hendy. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai topiknya adalah mencari kerja bagi fresh graduate teman-teman. Nah, tentunya proses mencari kerja itu bukan sesuatu yang mudah juga, meskipun kalau kita bicara era sekarang ini adalah eranya informasi ya teman-teman ya. Jadi khusus untuk fresh grad, banyak sekali yang memang juga mendm kami Starantro Indonesia bahwa kami kesulitan mencari kerja gitu ya. Nah, ada data riset nih. Jadi yang dirilis oleh Kemendikbudristek gitu ya tahun 2022 bahwa di dalam 1 tahun ajaran itu ternyata ada 1,85 juta lulusan mahasiswa setiap tahunnya dari 4.500-an perguruan tinggi. Nah, tapi kalau kita bicara vakansi, dalam 1 tahun itu opening hanya berjumlah 750.000 hingga 1 juta. Jadi artinya ada selisih teman-teman gitu ya. Nah, untuk membahas ini tentunya pasti ada narasumber yang kita undang. Dan ini narasumbernya juga spesial gitu ya teman-teman ya. Jadi beliau ini adalah professional lecturer gitu ya. Sudah lebih dari 20 tahun mengajar di Ukrida, di Trisakti gitu ya. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Televisi Indonesia yang merupakan bagian dari MTech Group teman-teman. Nah, langsung saja kita sambut Dr. Melitina Tekwalu SEMM, CFP dan CHCP. Halo Bu Meli. Halo. Thank you banyak Bu sudah bersedia hadir di Professional Corner. Sama-sama, senang juga diundang dan berkenan untuk sharing. Siap Bu. Bu Meli, pertanyaan pertama Bu. Ya. Gini Bu. Jadi kalau kita melihat data rilisnya gitu ya dari Kemendikbud bahwa ada selisih antara lulusan dan juga jumlah vakansi yang ada. Bagaimana tanggapan Ibu melihat itu Bu? Ya. Memang kalau dilihat rasionya itu jauh sekali ya antara lulusan dengan job vacancy atau lowongan pekerjaan. Oleh karena itu sebenarnya nggak usah galau ya bagi generasi muda. Jadi kalau ditanya, wah kalau gitu ngapain saya kuliah misalnya gitu ya. Nah tapi kalau nggak kuliah lebih parah lagi. Kenapa? Karena gini, dari pengalaman saya kuliah itu nggak mendidik orang hanya menjadi job seeker. Ya, pencari kerja, tetapi juga pastinya ingin menjadi job maker, ya, pembuat lapangan kerja, yang sering kita dengar sebagai entrepreneurship, ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan tetap harus berkuliah, kenapa? Karena dengan berkuliah kita beda, ya. Networking kita, ya kita ketemu nggak hanya yang itu saja gitu ya. Kemudian kita juga punya experience learning, ya di pendidikan tinggi, yang beda sekali biasanya dengan di waktu high school, gitu seperti itu ya. Nah, biasanya dari perguruan tinggi itu akan biasanya delivery selain hard skill juga soft skill, ya. Jadi entrepreneur ini merupakan mata kuliah wajib. Ya pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga yang diasah adalah spiritnya, ya nggak melulu harus saya ini nggak mau jadi pedagang gitu ya, saya mau jadi profesional, no gitu ya. Jadi spirit entrepreneur ini yang diasah itu akan membedakan kita, ya membedakan kita dengan yang nggak punya spirit entrepreneur. Itu sih, itu filosofi juga yang saya bangun waktu ketika saya menjadi dekan di FEB Ukrida ya. Jadi semua prodi di FEB itu saya injek dengan entrepreneurship. Ya, kemudian sekarang ditarik menjadi mata kuliah universitas. Kemudian pendidikan tinggi Dikti ya mengakui bahwa entrepreneurship adalah sebagai salah satu mata kuliah wajib. Atau mata kuliah umum, seperti itu sih. Ya, jadi kurang lebih kalau misalkan pilihannya gitu ya Bu ya, nggak hanya sebagai profesional gitu ya, bahwa bisa juga menjadi business owner gitu ya Bu ya. Ya apalagi sekarang kan startup juga lagi banyak ya Bu ya trennya gitu kan. Jadi teman-teman bisa banget tuh untuk membuat gitu ya perusahaan sendiri teman-teman. Nah Bu Meli tapi gini Bu, jadi kita punya data rilis lagi dari Kemendikbud tahun 2023 bahwa di tahun itu aja pengangguran Bu yang lulusan diploma sampai sarjana gitu ya berjumlahnya 1 juta orang lebih Bu. Nah itu fenomena seperti itu gimana sih Ibu melihatnya Bu? Ya memang kalau itu nggak bisa dihindari ya. Jadi event yang sudah apalagi after outbreak ya pandemi
yang sudah eksis saja bisa diterminate gitu ya. Nah, hal-hal ini menjadi tantangan juga ya bagi institusi pendidikan. Jadi kita terasa sekali gitu ya bagaimana student-student itu kesulitan gitu ya untuk melanjutkan kuliah. Tetapi saya yakin ya kita sudah saat dalam taraf recovery ya. Jadi kalau sudah recovery apa sih yang harus dilakukan? Ya tetap pendidikan. Jadi ada istilah investasi itu dari leher ke atas ya. Nah, tetapi di saat pandemi juga ternyata nggak semua kolaps ya kalau kita lihat. Jadi kalau istilah Chinese itu ya ada wei qi gitu ya. Ada ancaman tetapi pasti ada peluang. Ya. Maka setiap obstacle kita jadikan opportunity, O2O gitu ya. Jadi jangan dijadikan itu suatu yang susah atau apa. Kita lihat ya. Nah, inilah ya yang kita coba delivery ke setiap student kita gitu. Oke, Bu, tapi gini, sebetulnya kalau dari sisi perguruan tinggi ya Bu ya, apakah mereka akan memonitor Bu setiap lulusannya Bu? Ya, ada namanya tracer study. Ya, jadi tracer study ini merupakan salah satu poin ya di dalam borang atau standar borang kalau kita melakukan reakreditasi. Tujuannya dari tracer study ini apa? Intinya perguruan tinggi ini diharuskan, diwajibkan mengetahui lulusannya ini kerjanya kemana saja. Kemudian waktu tunggu, waktu tunggunya lama tidak, artinya dari lulus kemudian sampai dapat pekerjaan itu berapa lama? Semakin lama tentu semakin jelek nilainya. Dan puji Tuhan selama ini di ADVI yang institusi saya sebagai direktur sekarang itu kecil sekali ya. Nah, kenapa? Nah, ini juga mungkin sekalian saya lanjutkan ya, Hen. ADVI ini adalah vocational school, ya, sekolah vokasi yang masih jarang saya lihat. Keunikannya atau keunggulannya sekolah vokasi ini, mereka itu sudah harus praktek kerja lapangan atau internship atau kita sebut magang. Jadi sebelum ada MBKM, ADVI sudah melakukan. Nah, ADVI ini memang tahun ini sudah 26 tahun ya. Jadi mereka core bisnisnya dulu di D3, diploma 3 ya. Nah, diploma 3 berarti 3 tahun lulus. Nah, 3 tahun lulus atau 6 semester. Nah, di semester 5 mereka harus sudah magang selama 1 semester. Dan itu sudah berjalan dari awal sampai sekarang. Ya, sekarang kita kenal dengan MBKM tentunya ya. Nah, kemudian di semester 6 mereka harus membuat praktek karya nyata, semacam tugas akhir tetapi berupa produksi. Sesuatu. Nah, saya pernah lihat ya, menarik sekali. Jadi bagaimana mereka ini harus memanage timnya, ada yang jadi produser, ada yang jadi sutradara, kemudian ada yang menjadi talent scouter, ya, atau juga menjadi artis atau aktornya kalau mumpuni, script writernya. Nah, itu. Kemudian mereka akan diujikan pra-nya, ya, jadi seperti sebelumnya, ya, dengan penguji-penguji yang mumpuni tentu saja para praktisi ya di industri media. Nah, mereka propose misalnya wisata kuliner Nusantara. Saya lihat, wow, sampai mereka tuh hiring artisnya. Lalu biaya produksi dari mana ya selain subsidi kampus? Mereka urunan, ya, mereka urunan. Kemudian perginya juga tempatnya kadang nggak di Jakarta, di luar Jakarta gitu ya. Wah, saya sampai amazed juga ya. Dengan skill yang mereka dapat ya. Jadi kan karena vokasi 70% praktek ya, 30% teori. Nah, 70%-nya itu mereka harus presentasikan, harus buktikan dengan membuat suatu produksi ya. Nah, produksi itu yang nanti kita bayangkan layak untuk ditayangkan gitu. Dan gitu itu betul-betul dikerjakan secara profesional banget ya Bu ya hasilnya ya. Benar ya. Dan biayanya juga lumayan ternyata saya lihat. Wah, ya, jadi mereka memang punya idealisme kadang-kadang ya. Even mereka dari kantong sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Karena satu kelompok itu 7 orang gitu ya. Nah, itu mereka masing-masing bisa tadi ya di manage, ada tim leadernya, kemudian kita memproduksi ini kesepakatan kelompok dengan biaya produksi sekian, dan itu transparansi sekali gitu.
Bu, tapi gini Bu, secara umum ya Bu ya, mungkin nggak hanya di Advi nih Bu nih. Yeah. Sebetulnya sejauh mana sih Bu peran perguruan tinggi gitu ya di dalam mempersiapkan lulusannya agar bisa kompetitif dengan mungkin lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain Bu? Nah, ya kalau Advi itu kan karena tadi ya vocational school, ya sekolah vokasi yang 70% praktek, otomatis skillnya sudah lebih banyak gitu ya selama 3 tahun itu. Ya. Dan sekarang 4 tahun kita misalnya jadi sarjana terapan atau D4, ya itu kan memang 70% praktek. Ya. Tetapi bagaimana nih dengan yang akademik? Nah, kalau yang akademik nggak usah khawatir, tetap harus dibekali dengan sertifikasi kompetensi. Okay. Jadi once mereka lulus, mereka akan dapat selain sarjananya ya S1 plus. Kemudian kalau mau di-upgrade lagi misalnya menjadi kita integrasinya vertikal nih ya, menjadi S2. Ya S2 kalau bisa diupayakan dengan certified lagi. Seperti itu. Jadi akademiknya dapat, lalu kompetensinya juga dapat. Oke. Bu, tapi gini, dari pengalaman Ibu ya Bu ya. Apakah ada perbedaannya Bu? Maksudnya dari setiap era itu di dalam persiapan gitu ya yang dilakukan oleh institusi pendidikan terhadap mahasiswanya Bu? Nah, eranya ini yang memang harus jadi gini, perguruan sama ya, ada filosofi atau quote perusahaan yang berhasil, ada perusahaan bukan perusahaan yang besar tapi yang lincah. Ya, jadi agility atau agile saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita bilang era, ya kita harus cepat antisipasi. Pertama dari 1.4.0 sampai now. Ya. Kemarin sibuk-sibuk 4.0 ya. Artinya apa? Teknologi masuk. Ya. Kita nggak tahu sebegitu hebatnya teknologi yang bisa sampai menggantikan human ya. Dan itu menjadi pro cons kan, pro dan kontra. Ya. Kita bisa lihat kalau di jalan-jalan kan, di jalan tol itu mostly udah nggak ada lagi orang yang ditempatkan ya. Tetapi apakah kemudian bagaimana gitu? Nah, kita kan tentu saja dengan disrupsi teknologi ya kita mulai ya, makanya berkembanglah learning management system. Jadi cepat mengantisipasi perubahan ya. Modul-modul online itu banyak sekali ya. Makanya muncul dari luar juga yang bisa di-download gratis dan itu adalah kesempatan kita. Nah, kemudian mulai lagi 5.0. Nah, 5.0 lebih pada kita mulai ternyata teknologi mesin tetap tidak tergantikan oleh yang namanya manusia. Ya, apa wisdomnya, advice-nya ya, makanya muncul 5.0 seperti itu sih. Jadi kalau era itu memang kita nggak bisa menahan, ya perubahan itu nggak bisa kita tahan, nggak bisa. Ya kita akan kolaps kalau kita nggak mau ikuti perubahan. Gitu. So jadi dengan kata lain ya Bu ya, jadi teman-teman gini, jadi bahwa kalian juga harus adaptif gitu kan dengan adanya perubahan dan agile ya Bu ya. Jadi dengan perubahan zaman itu nggak bisa kalian melakukan hal yang sama ketika di era sebelumnya. Dan tentunya juga dari pihak university gitu ya, pasti juga akan aware terhadap itu dan akan mempersiapkan ya Bu ya. Benar. Ya Bu, kemudian gini, saya punya pertanyaan yang mungkin agak subjektif Bu. Jadi ada anggapan ya Bu ya, gitu ya, bahwa kalau seseorang lulus dari perguruan tinggi itu sebetulnya hanya dibekali secara knowledge Bu. Jadi ada yang bilang ketika masuk ke perusahaan, ya kamu hanya tahu knowledge, bukan skills. Nah, tanggapan Ibu gimana Bu? Ya, nah ini sama ya. Jadi waktu saya di tempat yang lama, ya saya ditantang. Saya ingat sekali ya dengan salah satu CEO, ya, bahwa you harus membuat lulusan you itu siap kerja, bukan siap latih. Ya, apa maksudnya? Nah itu, jadi jangan kita udah lulus terus kita nggak ngerti apa-apa. Lalu perusahaan harus waktu hiring kita harus melatih lagi. Tetapi bagaimana tadi ya PR bagi saya untuk menghasilkan lulusan yang begitu lulus langsung di hiring dan siap untuk melakukan segalanya gitu. Ya, jadi tadi ini kembali lagi ternyata harus dibekali dengan soft selling, soft skill. Ya. Jadi selain hard skill kan lebih pada knowledge ya, ilmu pengetahuan gitu ya, teknologi, tetapi juga ada soft skillnya. Soft skillnya ini tadi spirit, ya spirit kalau saya masukkan ke mata kuliah jadi entrepreneurship.
seorang yang mempunyai spirit entrepreneurship menjadi karyawan itu akan beda. Kenapa? Contohnya, misalnya dia bisa managing time, handling complaint, multitasking, gitu kan? Karena dia memang seperti merasakan dia business owner, gitu ya, untuk di jabatannya seperti itu. Oke, karena gini Bu ya, mungkin ini beberapa pengetahuan atau beberapa info yang saya dapatkan sebetulnya dari market Bu. Jadi kadang-kadang gini Bu, banyak yang bilang gitu ya. Sebetulnya kalau kuliah hanya administratif aja, jadi bahwa ketika kalian mau dapat skill ya ketika kerja gitu ya, atau ambil sertifikasi. Nah kadang-kala gitu ya Bu, anggapan-anggapan itu menjadi barrier gitu ya, karena certain company kadang-kadang mereka hanya mau hiring itu yang datang dari universitinya itu tier 1 lah kita anggap gitu ya, grade A ya Bu. Nah menurut Ibu stigma seperti itu gitu ya, itu sebaiknya harus bisa di-counter oleh institusi pendidikan itu seperti apa Bu? Ya, benar sih. Jadi mindset itu kita nggak bisa hilangkan. Ya, keinginan dari para parents ya pasti mau memasukkan anaknya ke yang tadi kalau bisa tier 1 gitu ya. Untuk universitinya apapun itu gitu ya. Ini memang kembali lagi ya pro cons. Kita bisa buktikan kalau di perguruan tinggi dengan akreditasi. Ya, branding. Kemudian proven, artinya lulusan kita ini udah kemana aja. Ya tadi kalau memang siap kerja, nah ini makanya harus link mata kuliahnya dengan dunia usaha, dunia industri. Kalau nggak ada link and match, ya percuma apa yang kita ajarkan ini itu terlalu nggak down to earth gitu loh. Ya, yang dibutuhkan industri udah nggak itu gitu kan. Nah ini kita perlu, makanya kita ada peninjauan kurikulum. Ada revisi kurikulum dan itu nggak main-main. Ya sekarang dengan jadi saya belajar, kebetulan saya waktu itu sempat apply menjadi asesor dari Lamemba, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, gitu ya. Nah saya pelajari ternyata kalau kita mau dulu ya akreditasi itu takut banget ya, asesor datang kelabakan, kita nggak persiapkan gitu ya. Ternyata itu ada konsultan gratis kita. Kenapa? Mereka akan kasih catatan ini. Nah 4 tahun lagi you perbaiki. Nah kita punya waktu 4 tahun. Atau kalau kita mau minta ditinjau 2 tahun gitu. Nah PR kita itu kita akan lihat, oh rupanya kurikulum saya not update. Ya. Terus kalau misalnya kurikulumnya diupdate, ada buktinya nggak? Ada. Kita lakukan FGD siapa aja. Nah itu tertulis ya, administrasinya jelas sekali. Jadi mirip-mirip seperti ISO, apa yang dilakukan ditulis, apa yang ditulis lakukan. Nah itu diharapkan ya dengan tadi reakreditasi. Kalau sekarang kan unggul ya, tapi nggak tahu dengan nanti aturan baru apakah hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kalau kita mau ke BAN PT dan tidak berbayar, atau ke LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, berbayar dengan akreditasinya levelnya baik sekali dan unggul. Nah unggul ini yang semua impian dari university atau pendidikan tinggi itu. Dan itu pasti ada prasyarat yang harus dikejar ya Bu, sangat, yang dipenuhi ya Bu ya. Exactly. Bu, nah terus saya mau menyorot ini Bu, mengenai peran dari dosen itu sendiri ya Bu ya. Jadi ini mungkin anggapan lagi Bu. Jadi ada yang bilang gini Bu, kalau dosennya bukan praktisi, gimana bisa down to earth ya memberikan pelajarannya. Nah mungkin bagaimana Bu, atau sejauh mana sih semestinya seorang dosen itu memberikan pengajaran terhadap mahasiswanya Bu? Ya, nah ini sudah saya lakukan dengan tim teaching. Ya, jadi ada dosen akademisi dan dosen praktisi. Yang memayungi tetap dosen akademisi. Ya, karena banyak sekali administrasi yang harus disiapkan, diisi ya. Jabatan fungsional akademik, NIDN gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi praktisinya tetap ada. Ya dulu ada mata kuliah namanya kita Kapitas Lekta. Ya artinya apa yang lagi tren di sana, ya itu akan diinjek oleh para praktisi yang memang mumpuni di bidangnya. Sehingga mahasiswa, oh ternyata di dunia luar tuh seperti ini. Ya dan itu memang wajib lah dilakukan. Ya. Itu kalau misalnya kita hiring dari eksternal, tetapi tadi dosen ya, gimana sih dosen juga nggak boleh nggak tahu juga ya di dunia luar seperti apa.
ya ada baiknya dosen juga keluar. Ya. Ya, jadi dosen internal itu kewajiban di dalamnya terpenuhi, ya. Tetapi sebaiknya dia juga benchmark keluar, sehingga dia bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Tetapi ada tanda petiknya, kewajibannya harus membawa itu sharingkan ke dalam lagi, gitu. Jadi kita tentu kadang-kadang berpikir, wah ini sudah cukup, ya. Apalagi kalau mahasiswanya sudah banyak, cukup, ya. Udahlah kita nggak usah kemana-mana, no, ya. Kalau saya lihat kita perlu, karena saat ini ada namanya cooperation and competition, ya. Even competition, tetapi kita juga cooperation, gitu ya. Jadi kalau kita belajar dulu strategic management, kalau Hendy ingat ada namanya Blue Ocean Strategy. Betul. Ya, di era ini ya udah lakukanlah Blue Ocean Strategy. Ngapain kita lakukan Red Ocean? Strategi berdarah-darah gitu ya. Kalau kita bisa kolaps dengan yang lain, yang punya kekuatan yang lain, yang enggak head to head dengan kita, why not? Ya. Malah semakin menguatkan kita gitu loh ya. Nah, ini juga paradigma yang saya temukan ya. Kadang-kadang kalau misalnya dua antar pendidikan tinggi, dianggap kalau kerjasama nanti predatory, no, ya. Padahal itu beda banget, ya. Nggak punya sama-sama, nggak, kecuali punya ya. Even punya pun kalau misalnya ada keunggulan yang lain yang kita, kalau kita dirikan sendiri lebih sulit, ya sudah kita ini. Tetapi tadi ada trade in-nya, ya ada pertukarannya, ya itu sih. Bu, tapi gini, kalau kita bicara peran dosen gitu ya Bu ya, kan mungkin masih ada ya Bu, masih ada beberapa pemikiran gitu ya, bahwa balik lagi nih, kalau ilmu yang ada di university itu adalah ilmu hafalan gitu ya Bu, dan itu kan mungkin di era-era saya dulu gitu ya, masih bentuk pengajarannya juga sistemnya hafal dan ulangan atau ujian gitu ya Bu ya. Bicara metode sendiri Bu, apakah metode seperti itu masih efektif Bu, atau semestinya seperti apa Bu metode yang pembelajaran yang efektif saat ini? Nah itu ada namanya taksonomi Bloom. Ya, jadi ada level itu disetarakan dengan namanya level KKNI. Ya, jadi KKNI itu semacam kualitas pembelajaran untuk Indonesia. Ya, kita punya 1 sampai 9. Nah, untuk S1 itu 6. Ya, nah di situ sudah harus bisa menjelaskan. Ya, itu akan beda dengan yang di bawahnya. Yang hanya mengetahui gitu ya. Nah, nanti semakin tinggi ya, 8, 9 itu sampai memahami dan menerapkan. Ya, jadi makanya kalau sampai S3 itu sampai menemukan suatu teori baru gitu ya, ada novelty-nya yang tetapi juga at least bisa diterapkan. Gitu sih. Bu, jadi kalau mungkin kita moving forward ya Bu ya, di era saat ini gitu ya Bu ya, dengan informasinya mudah didapatkan, kalau kita bicara balik lagi ke dalam proses pencarian kerja gitu ya Bu, sebetulnya Ibu melihat itu sebuah keuntungan atau sebuah kerugian Bu, karena yang semestinya lebih mudah kok masih banyak ya penganggurannya. Nah, seperti apa Bu? Ya, kalau sekarang saya lihat persaingan di perguruan tinggi ya, karena saya memang di perguruan tinggi tuh sangat ketat. Kenapa? Kalau dulu hanya lokal, ya sekarang dari luar pun diberikan ya. Pertama memang kerjasama dulu, ya. Tetapi nanti yuk akan lihat ya nama-nama besar yang akan ada di sekitar kita, ya terutama di Jakarta. Nah, dan itu tentu saja kita bisa cari ya, searching gitu ya. Nah, ini merupakan apa ya? Ya tadi tantangan yang unik, tantangan yang menarik kalau saya bilang ya. Jadi kalau saya bilang tantangan saja, udah langsung kita tuh merasa nggak excited gitu ya. Tetapi kalau kita bilang tantangan yang menarik, wah ini dengan begini kita harus apa gitu ya. Nah, untuk itu kita memang perlu ya, kita perlu membuat potret. Ya, karena kalau dari luar masuk kita kan nggak bisa hindari ya. Dan itu ada gitu ya. Terus kita so what gitu ya. Kalau kita masih berkaca dengan kejayaan masa lampau, udah nggak bisa lagi gitu ya. Sehingga kita harus melakukan potret diri. Ya, tentu saja yang paling saya suka adalah kita harus tahu where are we now.
ya. Kemudian where do we go? Ya. Dan yang ketiga adalah how to get there. Nah, ini merupakan pertanyaan di strategic management sebenarnya, Hen ya. Tetapi ini apa ya? Bagi saya mencari pertanyaan tadi simpel ya, gampang. Jawabannya minta ampun kan? Ya. Betul, Bu. Jadi kita harus tahu ya, sekarang ini posisi kita di mana sih ya? Where are we now? Ya. Kita lihat tentu banyak sekali analisis yang kita butuhkan, ya. Kemudian kita mau kemana setelah dari sini? Ya, dengan pesaing yang begitu ada di kiri kanan depan belakang. Ya, dan bagaimana kita untuk mencapainya ke sana. Nah, kalau itu bisa terjawab, saya yakin kita akan bisa eksis, bisa sustainable, dan tadi ya misi kita, visi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia itu juga bisa tercapai. Bu, saya mau masuk sekarang Bu ya ke Advi nih Bu. Advi sebagai bagian dari MTech Group ya Bu ya. Sejauh mana Bu mempersiapkan mahasiswa lulusannya untuk siap mendapatkan pekerjaan Bu? Ya, nah itu jadi kita sekarang istilahnya selama 1 tahun ini kita melakukan jor-joran lah. Ya, artinya apa? Integrasi ke grup. Karena selama ini memang banyak banyak dalam arti mereka melakukan tadi ya, kan harus wajib ya intern PKL. Ya lebih ke Indosiar, SCTV, ya, Moji, ya. Nah sekarang kita punya Kementari, tapi terbatas TV, ya. Tetapi kan orang bilang apa masih TV masih eksis gitu kan. Nah tapi kebetulan kita punya video, ya, punya ada lagi IEG banyak sekali ternyata pas saya wah gitu kan, punya KLY gitu ya, punya Bukalapak. Lalu punya healthcare juga, selain JSC ada IMC ya. Dan selain itu ada lebih pada service industry. Nah, jadi mahasiswa kita banyak ya. Istilahnya di pertama mereka juga kadang-kadang nggak tahu ya. Oh, grup kita segitu banyak ya entity bisnisnya. Nah, ya kita mulai perkenalkan. Ada cinema art, ada screenplay gitu ya. Makanya sekarang kita tambahkan S1 selain bisnis digital, performing arts dengan kajian. Ya. Dan ini di tahun ini Advi, Akademi Televisi Indonesia akan berubah bentuk menjadi IMDE, Institut Media Digital and Tech. Nah tadi saya melihat program-programnya ini punya keunikan. Yang di sekelilingnya ya, kampus kita kan memang di Indosiar, Jakarta Barat ya, dengan di SCTV Tower Senayan City. Itu di kampus keliling hampir nggak ada yang punya itu ya, yang head to head lah ya artinya. Performing arts itu kan masih kita tahu di mana gitu ya. Nah tetapi apa, kita relate ya dengan bisnis entity kita, yaitu apa, screenplay, cinema art gitu ya, video yang memang ternyata butuh aktor, artis ya, atau PU, pemeran utama. Nah itu jadi kita untuk integrasi ke grup udah nggak ada masalah saat ini, ya itu karena ada request, ada kebutuhan juga ya dari internal, selain kita lihat juga ada dari eksternal. Bu, tapi kalau bicaranya selling point ya Bu ya, mungkin lulusannya Advi itu punya selling pointnya di mana Bu? Nah, jadi karena mereka sebenarnya secara skill sudah terlatih, kemudian juga mata kuliahnya ya ini karena saya memang di akademi yang benar-benar fully akademik banget ya. Begitu vokasi saya lihat, wah ternyata mereka langsung praktek ya, dan prakteknya itu di studio langsung, studionya 1-6 Indosiar, bukan studio buatan ya. Nah ini keunikan, jadi mereka langsung memang praktek di studio yang itu studio digunakan untuk siaran langsung ke seluruh Indonesia. Nah itu selling pointnya. Jadi once kalau mereka kadang-kadang gini juga, saya tanya kenapa anak-anak Advi udah lulus nggak ada yang misalnya ke grup gitu ya, mereka pergi ke TV yang lain. Saya udah tahu lah grup, saya mau coba itu seperti itu. Nah waktu mereka ke tempat lain, wah udah teruji banget gitu ya. Nah, seperti itu selling pointnya. Dan selain itu ada juga yang tadi ingin menjadi business owner. Ya, ada yang suami istri itu punya production house. Gitu ya. Jadi masih suka bantu kita, di mana kita punya unit Ventura. Dan yang sekarang ini lagi menarik, kita nih kerjasama dengan IEG ya. IEG itu bagian is a part of group.
yang membuat Volley TV, Champion TV gitu ya. Dan salah satunya adalah kita akan bikin dart competition untuk masif ya ke seluruh Indonesia ya. Seperti itu. Bu, jadi kalau kita bicara industri media ya Bu ya, kan mungkin profesi lulusannya Atvi itu kan mungkin nggak seumum kalau misalkan katakanlah dari university lain yang profesinya misalkan kayak accounting, kayak misalkan IT gitu ya Bu ya. Nah bagaimana Bu untuk dalam proses penyerapan lulusan mahasiswanya sendiri Bu saat ini? Dari ke dunia kerjanya? Ya, jadi nah itu di industri media ini kembali lagi ya. Selama 20-an tahun terakhir itu terserap habis. Ya. Jadi kita tahu begitu banyak TV-TV nasional yang tumbuh kan. Growingnya cepat. Nah itu cari lulusannya kemana gitu. Nah itu salah satunya keuntungan atau benefit Atvi saat itu lulusannya. Nah tetapi dengan era sekarang ini kan ya bisa dibilang memang apakah benar? Ya ini masih pro cons juga ya. TV is a sunset industry gitu ya. TV masih nyala mungkin di depan kita, tapi kita juga nyalain TV. Tetapi mungkin kita lihatnya di HP. Ya kita lihat yang lain sambil gitu ya. Itu udah banyak sekali. Tetapi di daerah-daerah itu masih menjadi rating yang tertinggi ya untuk SCTV Indosiar itu captive marketnya itu 39% sekian ya dari seluruh total. Nah lalu Mentari TV kita punya TV anak-anak nih. Ini masih ya karena mungkin usia anak-anak banyak sekali ya di Indonesia. Nah ini juga menjadi hal yang menarik. Nah tetapi tadi ya dengan kita antisipasi itu, makanya kita arahnya lebih media itu kan luas sekali ya medianya. Jadi kalau kemarin tuh banyak kan yang jadi konten kreator dadakan, ternyata kalau dipelajari itu ada ilmunya harusnya ya, nggak sekedar seperti asal bikin gitu ya, Bu, ya. Walaupun ya peralatannya nggak secanggih yang ada di studio Handy ini gitu ya, tetapi dengan HP apakah bisa? Ya bisa, tetapi tadi ada etikanya. Ya kita harus bikin script writing ya, storyboard seperti itu. So jadi teman-teman kalau dari yang dikatakan oleh Bu Meli gitu ya, bahwa sebetulnya nggak hanya kalian tuh bisa kerja di media industri aja, kalian juga bisa menjadi content creator dan sebagainya yang mungkin bisa menjadi pilihan profesi di masa depannya teman-teman semua gitu ya Bu ya. Benar sekali. Bu, mungkin gini Bu, kan kalau kita bicara agility industri itu begitu cepat ya Bu ya bisnis itu sekarang. Apa sih Bu yang perlu diantisipasi ya Bu ya, baik oleh mungkin employer gitu dalam arti institusi pendidikan, yang kedua juga oleh si pencari kerjanya Bu. Ya, jadi sekarang ini kan kalau kita lihat agility itu kalau di perguruan tinggi tentu kita harus cepat ya adaptasi dengan perubahan. Dengan apa? Dari kurikulum sampai tenaga pengajarnya, sampai infrastrukturnya, ya kan? Artinya infrastruktur kan tentu bandwidth internet kalau kita mau online learning seperti itu ya. Tetapi kalau dari perusahaan sendiri juga ya agility saya yakin ya perusahaan tergantung dari core bisnisnya masing-masing ya. Nah, kalau saya dokter service management dan saya yakin service industry masih waktu itu masih diprediksi service industry ini akan lebih besar dibanding manufacturing, gitu ya. Wah, kita waktu itu di 2010 sampai 2013 apa iya gitu kan? Ternyata iya. Apakah sekarang kita kalau beli, let's say handphone, apakah yang kita beli handphonenya? Bukan. Yang kita beli adalah servisnya kan, layanannya. Jadi service industry ini banyak sekali ya, dari healthcare, financial, kemudian insurance, ya kemudian juga seperti ini untuk ya people hiring, ya itu adalah industri yang akan eksis abadi ya, sustain gitu. Nah, kenapa untuk yang saya ini kebetulan ya ketemu juga atau masuk ke sini melalui salah satu job hunter lah, ya. Jadi saya belajar, wah ternyata fungsi dari seorang let's say
Hunter Corporation itu sangat membantu. Pertama membantu industri atau perusahaannya, yang kedua membantu job seeker-nya misalnya atau candidate-nya ya untuk mempertemukan keduanya. Ya tentu nggak gampang, tapi ini biasanya untuk yang top level ya. Kenapa ya, tentu kan juga artinya kebijakan perusahaan juga ya. Biasa perusahaan kalau misalnya di dalam nggak ini ya mungkin cari, tapi carinya kadang-kadang bingung ya. Lalu mungkin effort yang dikeluarkan kalau nyari sendiri lebih sulit gitu ya, sehingga lebih baik mereka mencari bantuan gitu ya. Nah, dengan memediasi ini ya, menjadi mediator ya biasanya kan nanti akan ketemu ya. Kalau saya selalu yakin gitu, semua pertemuan itu seperti jodoh gitu ya, ada chemistry-nya ya. Nah, fungsi dari tadi ya, kalau perusahaan, kemudian dari job seeker ya atau candidate atau calon employee, dengan mediator ini akan lebih apa ya, lebih membantu sekali ya. Jadi perusahaan juga effortnya ya bisa dialihkan ke yang lain ya. Once kalau hiring, artinya memang dari perusahaan mungkin ada ya untuk yang khusus division hiring, tetapi akan terbantu sekali Hendy kalau memang ada industri atau organisasi yang bergerak di bidang semacam apa ya, membantu ya, let's say kalau kita lebih apa ya, lebih paham dengan istilah headhunter seperti itu. Bu, mungkin kalau kita bicara key skills ya Bu ya, mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari kerja Bu Meli, kalau saat ini menurut Ibu apa sih yang harus dimiliki gitu ya? Nah, key skill, nah itu ya, pertama kita tentu KSA, ya. Jadi KSA-nya nih knowledge, skill, attitude, aptitude gitu ya. Lalu knowledge itu tentu kita sesuai sama bidang kita ya. Once kita lulus menjadi apa, plus passion kita, ya kan. Nah, skillnya selain itu tadi, selain hard skill ya, juga soft skill. Nah, soft skill ini ya saya harap ya nggak hanya berhenti di generasi, katanya sekarang Z itu ini, tapi saya nggak percaya gitu ya. Ini kan adalah, jangan mau distereotipkan seperti itu ya, generasi yang rapuh, strawberry, whatever itu gitu ya, X yang lebih tough gitu. Kembali ke diri masing-masing ya kan. Memang dengan teknologi kita kadang-kadang ngelihatnya lebih mudah ya, mencari apa jadi lebih mudah, instan banget ya. Tetapi juga critical thinking kita harus diasah ya. Komunikasi ya, boleh kita jago komunikasi chatting, tapi waktu ketemu orang nggak bisa, harus seimbang ya. Jadi kalau kita mau belajar public speaking kelihatannya menjadi hal yang bagus nih ya. Bagaimana jago chatting ya, tetapi mengajari untuk email, mengajari untuk ngomong langsung, itu tentu harus yang proper ya bahasanya. Nah, ini juga tantangan nih. Tapi once kita bisa kasih hal seperti itu, saya yakin mereka bisa apa ya, menjadi champion ya, nggak usah takut ya. Jadi komunikasi, kemudian juga ya perilaku ya, kita akan ya makanya sekarang kan sudah istilahnya banyak sekali ya, apa sih arahan ya, mana yang perlu diteruskan, mana yang tidak gitu ya. Kemudian beretika untuk WhatsApp gitu sudah ada juga ya. Lalu bahasa asing, ya bahasa asing ini penting sekali ya. Kenapa? Ya ini keunggulan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, mungkin rekan-rekan ada yang suka nonton drakor misalnya. Kenapa drakor ini begitu merajai ya? Korea itu, Korsel itu dulu tuh bukan apa-apa gitu ya. Tetapi sekarang mereka merajai dunia dengan entertainmentnya, dengan drama Koreanya. Nah, coba perhatikan. Mereka itu kalau terus terang, kalau saya amazed itu tertarik ya. Misalnya ada aktor atau misal figurannya yang bisa ngomong bahasa asing selain Korea. Ada yang bisa ngomong selain bahasa Inggris ya. Bisa ngomong Chinese, ya Mandarin. Bisa ngomong
France, Prancis, Itali, ya itu Spain langsung saya wah gitu kan. Walaupun sepatah dua patah kata, tetapi wah dengan intonasi yang persis. Ya Jepang gitu ya, Japanese. Nah saya pikir bagi rekan-rekan perlu ya. Jadi coba bahasa asing apa yang perlu dikuasai selain bahasa Indonesia, Inggris. Kalau Mandarin is a good value, tapi tambahkan lagi. Ya, even bahasa Korea pun sekarang sudah banyak kursus yang gratis gitu ya. Dan ternyata mudah dipelajari. Jadi itu merupakan tambahan ya, value added bagi rekan-rekan seperti itu. Nah, teman-teman tuh, jadi Bu Meli juga udah sharing gitu ya, bahwa hard skill aja itu nggak cukup, teman-teman gitu ya. Knowledge aja itu nggak cukup. Jadi teman-teman itu harus melengkapi diri kalian gitu ya. Dengan apa? Dengan soft skill tentunya. Communication skills, kemudian juga bahasa asing gitu ya Bu ya. So jadi intinya kalian nggak bisa puas dengan apa yang sudah kalian dapatkan saat ini aja, tapi terus harus berkembang terus teman-teman gitu. Iya, satu lagi lupa nih, karakter. Karakter is the first ya. Karakter itu penting ya. Walk the talk, talk the walk. Ya, jadi itu yang bisa membuat kita menjadi beda. Ya dengan yang lain gitu. Itu menjadi keunikan pribadi ya Bu ya. Personal branding lah ya. Bu. Bu, terakhir Bu pertanyaannya nih Bu. Apa sih Bu tipsnya dong Bu gitu ya bagi teman-teman yang sedang saat ini lagi nyari kerja gitu ya Bu ya. Boleh Bu sharing Bu tipsnya Bu. Jadi rekan-rekan, salah satu saya istilahnya gini, upgrading di position ya. Itu harus ada di LinkedIn. Ya, jadi itu kan udah dari zaman kapan tuh? Saya dulu nggak pernah main LinkedIn. Ya. Tapi ada kolega saya, Bu, coba ya apa tuh LinkedIn? Itu kayak Facebooknya, tetapi lebih profesional gitu kan. Nah rekan-rekan, buat portfolio kita di LinkedIn tersebut. Ya. Nah tetapi LinkedIn ini juga bisa self reminder. Oh ya, saya nih udah ini. Ya gitu ya. Kemudian juga belajar ya. Kemudian menulis portfolio kita, menulis brand kita nih, kita di bidang apa saja ya. Kalau bisa in English, ya kan. Nah, lalu cari kan sekarang banyak juga kadang-kadang kalau job fair. Nah, kalau memang rekan-rekan ingin tahu melakukan walk-in interview gitu ya, ikuti. Dan saya juga pada kesempatan ini ingin berterima kasih pada Pak Hendy ya. Sama-sama, dari Star Hunter yang sudah memberikan bekal pelatihan menulis CV ya, kurikulum vitae gitu ya. Kemudian belajar untuk teknik interview. Nah itu penting sekali rekan-rekan. Jadi jangan dilewatkan ya. Kadang-kadang kita nulis CV asal aja. Nah itu juga kalau dilihat gak menarik gitu ya, itu akan sayang, padahal punya potensi ya. Jadi misalnya kalau saran saya ya, galau misalnya mungkin Hendy perlu ya kalau ke kampus ya saya mungkin lebih sering ya, karena mahasiswanya kan beda-beda gitu ya. Jadi membekali itu ya, membantu juga mereka ya untuk tadi bisa tahu ya menulis CV tadi, apalagi sekarang kan mereka generasi yang lebih banyak ngetik dengan kalimat yang singkat, padat dan harus mengerti kan. Mau nggak mau kita mengerti lama-lama gitu ya. You're welcome, URW gitu ya. Udah tahu gitu ya. Nah, tetapi kalau di CV nggak bisa begitu, ya kan. Nah, tentu saja bagaimana hal ini ya, selain kita gaul di bahasa mobile phone kita, tapi kita juga bahasa ilmiah akademis yang bisa diterima oleh perusahaan yang kita tuju, seperti itu sih. Dan salah satunya mungkin dari ya Star Hunter berkenan ya untuk tadi ya membekali mahasiswa-mahasiswa kita secara rutin. Tentu saja. Thank you. Bu. Ya itu. Nah teman-teman, jadi mungkin saya sekalian untuk mempromosikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang menyaksikan episode ini ingin tanya-tanya, ingin berkolaborasi dengan Star Hunter Indonesia, kami sangat welcome banget gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mewakili kampusnya gitu ya, ingin boleh dong Pak gitu kan, kami dibantu untuk pembekalannya, kami siap sekali untuk bekerja sama teman-teman. Bu Meli, thank you banyak Bu, sharingnya sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Senang sekali Bu untuk dengarnya Bu.
Saya juga terima kasih atas nama Advi tentu saja yang akan bertransformasi menjadi IMDE. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tetapi intinya dimanapun kita berkarya, kita pastinya ingin yang menjadikan pendidikan di Indonesia ini number one, ya, menuju SDM unggul gitu ya. Saya yakin karena kita perlu untuk berkompetisi dengan internasional. Thank you, Hen. Thank you, Bu. Thank you. Ya, teman-teman. Nah, jadi episode kali ini yang seru banget gitu ya. Tapi sayangnya kita harus selesai gitu, teman-teman. Nah, terus saksikan ya Professional Corner sponsor by Starantara Indonesia di official YouTube-nya Starantara Indonesia. Dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.